Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Untuk malam ini kita akan belajar tentang akuntansi internasional, yaitu terkait akuntansi internasional dipandang dari sudut pandang sejarah dan sudut pandang kontemporer. Kemudian pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional, inovasi keuangan, kompetisi global, merger dan akuisisi lintas batas negara, internasionalisasi pasar modal, ekonomi Amerika dan Eropa Barat, kemudian pencatatan dan penerbitan saham lintas batas negara. Yang pertama adalah akuntansi internasional dipandang dari sudut pandang sejarah dan sudut pandang kontemporer. Nah, kalau untuk sudut pandang sejarah, yaitu sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional di mana kronologi berikut ini menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi nasional ke kondisi lainnya, sementara di pihak lain memungkinkan timbulnya pengembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktek di seluruh dunia. Akuntansi bermula dari sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang berawal dari negara-negara kota di Italia pada abad ke-14 dan juga 15. Adanya keinginan pemerintah Italia untuk menemukan cara dalam mengenakan pajak terhadap transaksi komersial. Kemudian untuk pembukuan ala Italia tersebut digunakan untuk membantu para pedagang zaman pagar dan kelompok Hanseatic di Jerman. Profesi akuntansi publik sudah terorganisasi di Skotlandia dan Inggris selama tahun 1870-an. Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang kontemporer, untuk pengurangan yang signifikan atas hambatan perdagangan dan pengendalian modal secara nasional yang terjadi bersama dengan kemajuan dalam teknologi informasi. Pengendalian nasional terhadap arus modal, valuta asing, investasi asing langsung, dan transaksi terkait dengan deliberalisasi. Kemudian untuk pemerintah yang terus berusaha membuka perekonomian terhadap perusahaan swasta, investor, dan bisnis internasional. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Bisnis internasional secara tradisional terkait dengan perdagangan luar negeri, saat ini perdagangan jasa mendapat keuntungan yang lebih signifikan dan berkembang dengan tingkat yang lebih cepat daripada perdagangan barang. Saat ini, bisnis internasional semakin berhubungan dengan investasi asing langsung, yang meliputi pendirian sistem manufaktur atau distribusi di luar negeri dengan membentuk afiliasi yang memiliki seutuhnya, usaha patungan atau aliansi strategi. Untuk inovasi keuangan, manajemen risiko telah menjadi istilah dalam lingkungan perusahaan dan manajemen. Manajemen harus mampu menghadapi gejolak perputaran naik turunnya harga, sehingga perusahaan tidak harus berhadapan dengan kerugian ekonomis. Manajemen harus mampu mempertinggi nilai perusahaan agar dapat menarik investor dan memberikan kepercayaan bagi pemegang saham perusahaan lainnya. Kemudian untuk manajemen harus dapat mengidentifikasi setiap risiko yang rentan serta mengevaluasi hasil strategi manajemen risiko yang dijalankan. Global, salah satu faktor yang menyumbangkan makin pentingnya akuntansi internasional adalah fenomena kompetisi global. Dibutuhkannya penentuan acuan atau benchmarking, suatu tindakan untuk membandingkan kinerja satu pihak dengan suatu standar yang memadai. Dalam penentuan acuan terhadap pesaing internasional, seseorang harus berhati-hati untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan memang benar-benar dapat dibandingkan. Nah, kita belajar merger dan juga akuisisi. Kalau akuisisi itu pengambil alihan. Kalau merger itu penggabungan. Nah, merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi. Akuntansi memainkan peranan yang penting dalam kerja konsolidasi ini karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Untuk perbedaan aturan pengukuran akuntansi dapat menimbulkan kesulitan proses penilaian perusahaan. Sedangkan untuk internalisasi pasar modal, nah faktor yang mungkin banyak menyumbangkan perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif perusahaan, investor, regulator pasar, pembuatan standar akuntansi, dan para pendidik ilmu bisnis adalah internalisasi pasar modal seluruh dunia.
Untuk rata-rata ukuran dan volume perdagangan per tahun atas perusahaan yang mencatat sahamnya telah tumbuh secara besar, sebagian diakibatkan oleh merger dan akuisisi yang juga berkaitan dengan penghapusan pencatatan saham yang dilakukan beberapa perusahaan yang terkait. Nah, untuk 3 wilayah pasar ekuitas terbesar adalah Amerika, kemudian Asia, dan juga Eropa. Nah, kita berbicara ekonomi Amerika dan juga Eropa Barat. Yang pertama adalah Amerika. Untuk ekonomi AS dan pasar sahamnya mengalami pertumbuhan tanpa henti selama tahun 1990-an. Relatif pentingnya Amerika Utara dalam pasar ekuitas global juga meningkat. Kapitalisasi pasar di Amerika Utara dalam persentase terhadap total global berada pada posisi 57,2% pada awal tahun 2000. Kemudian untuk Asia sendiri, hingga akhir-akhir ini banyak ahli yang memperkirakan Asia akan menjadi wilayah pasar ekuitas kedua terpenting. Prospek pertumbuhan masa depan dalam pasar ekuitas Asia tampak kuat. Demikian juga pemerintah dan bursa efek di Asia berada di bawah tekanan untuk memperbaiki kualitas dan kredibilitas pasar untuk menarik para investor. Beberapa pasar di Asia seperti Cina, India, Korea, Taiwan, dan Hong Kong telah tumbuh dengan cepat dan mengalami volume perdagangan yang relatif besar terhadap kapitalisasi pasar. Kemudian yang ketiga adalah Eropa, adalah wilayah pasar ekuitas terbesar kedua di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dan volume perdagangan. Pasar ekuitas Eropa akan terus tumbuh. Arus ekuitas lintas batas meningkat dalam persentase dibandingkan peningkatan arus obligasi lintas batas. Sebagian karena ekuitas merupakan investasi yang menguntungkan sejak jatuhnya pasar pada bulan Oktober 1987. Sub yang terakhir adalah pencatatan dan penerbitan saham lintas batas negara. Pencatatan saham lintas batas yang sekarang terjadi pada pasar baru Eropa mengikuti periode tahun 1980-an, ketika ratusan perusahaan asing mencatatkan sahamnya pada bursa efek Eropa. Untuk biaya pencatatan saham relatif rendah dan setiap orang melakukannya. Bukti menunjukkan bahwa perusahaan penerbitan saham bermaksud melakukan pencatatan lintas batas di Eropa untuk memperluas kelompok pemegang saham, meningkatkan kesadaran terhadap produk mereka, dan membantu kesadaran masyarakat terhadap perusahaan, khususnya negara-negara di mana perusahaan memiliki operasi yang signifikan dan pelanggan utama. Nah, itu adalah untuk bahasan malam hari ini ada 8 bahasan. Oke, Ibu Baik. tutup untuk perkuliahan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.